Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadis Masudi, NIM 202101010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadas. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, hadas ialah sesuatu yang baru. Jadi maksudnya di sini sesuatu yang baru ialah sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadas ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farzaki dengan NIM 201101010048 akan menjelaskan sedikit tentang najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya kita untuk beribadah kepada Allah. Dan najis dibagi menjadi 3, yaitu muwaffa, mutawasito, dan muwalado. Jadi agar ibadah kita diterima kepada Allah dengan beberapa syarat tertentu, dan syarat tertentu tersebut di dalamnya dikabarkan mengenai tentang kita itu harus suci dari hadas maupun najis, baik pakaian, baik tempat, dan baik tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Mega Putri, NIM 202101010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Secara umum, najis dibedakan menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang sudah tidak terlihat bendanya atau najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata sifat zatnya, bau ataupun warnanya, seperti bekas air kencing yang sudah tidak terlihat, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih tampak nyata jelas, baik warnanya, baunya ataupun rasanya. Najis ainiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najis yang cara mensucikannya dengan cara dicuci sampai 7 kali dengan air mutlak dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah, contohnya air liur anjing. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis yang cara mensucikannya dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau, rasa, dan warnanya seperti darah, nanah, dan lain-lain. Yang ketiga, najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang dapat disucikan dengan memercikkan atau menyiram air di tempat yang terkena najis. Contohnya, air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikan najis. Apabila najis mukhaffafah, sesuatu atau benda yang terkena najis ini cukup dipercikkan dengan air meskipun tidak sampai mengalir. Kemudian apabila najis ini mughalladhah, yaitu dengan cara benda yang terkena najis, maka disucikan dengan cara najisnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dicuci sampai 7 kali, salah satu diantaranya dicampur dengan debu. Kemudian apabila najis itu mutawasitoh, jika najis itu berupa kotoran maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnanya, bau, rasa, sehingga hilang warna, bau, dan rasa, atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Firdausi Nuzulanin. Saya 202101010006. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. 1. Hadas kecil dan 2. Hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk beribadah, dan cara menghilangkan keadaan supaya ia menjadi suci, maka seseorang tersebut harus berwudu atau bertayamum.
Seseorang berhadas kecil disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. 2. Hilangnya akal, mabuk, ataupun gila. 3. Karena menyentuh kemaluan, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia sholat hingga berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 4. Bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dengan perempuan dewasa yang bukan muhrimnya. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan berhadas atau tidak suci seseorang, dan cara menghilangkan hadas tersebut adalah dengan cara mandi besar atau bertayamum. Penyebab terjadinya hadas besar sebagai berikut. Yang pertama, karena bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua, keluarnya mani atau ihtilam. Yang ketiga, karena haid. Yang keempat, karena nifas. Dan yang kelima adalah karena wiladah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.